Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang T yang kelima atau ta yang kelima yaitu tahlil syarah. Nanti T yang ke-6 ke-7-nya di periode ketiga. Sekarang tahlil syarah. Tahlil itu apa artinya? Uraian. Jadi kan dalam metode penelitian hadis itu ada metode tahlili, ada metode maudhu'i. Metode tahlili itu penelitian hadis secara rinci. Jadi si hadis itu diselidiki dari berbagai segi. Itu namanya metode tahlili. Yang saya lakukan ini adalah metode maudhu'i. Kalau metode maudhu'i mah berbagai hadis. Ya, kalau metode maksud saya metode maudhu'i yang dipakai oleh Pak Jajang kemarin waktu i'tikaf yang pertama itu maudhu'i. Jadi satu judul hadisnya banyak. Itu maudhu'i. Tapi kalau metode tahlili satu hadis judulnya banyak. Seperti ini kan satu hadis yang kita bahas. Tetapi dari berbagai judul, dari berbagai segi. Namanya tahlili. Tafsir juga begitu, ada tafsir maudhu'i. Nah, yang Pak Usep pada i'tikaf yang kedua itu tafsir maudhu'i. Jadi kalau tafsir maudhu'i penjelasan ayat per ayatnya nggak luas, tapi poin-poinnya saja, tapi ayatnya banyak, maudhu'i namanya. Tapi kalau tahlili ayatnya satu, tapi dari berbagai judul. Dan itu saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak dimintai ceramah apapun judulnya, coba kembali kepada Quran dan hadis, pasti ayat. Jadi itu dijamin ayat. Jadi kalau saya tuh diperintah dimanapun tempatnya, sebenarnya minta judulnya nuzul Quran, ya saya ambil satu ayat saja, surat Ad-Dukhan, ayat 1 sampai 6, panjang kan. Itu di Fakultas Tarbiyah kemarin menggapai Ramadan berkah, ya kita ambil satu hadis. Jadi itu kalau kita buka Al-Quran dan hadis pasti ketemu. Ini kan di Al-Muhajirin juga banyak yang penceramah lagi latihan. Gampang itu satu ayat aja ambil, diuraikan weh. Atau satu hadis diambil, diuraikan dari hadis itu. Apalagi dengan 7 tak ini. Nah sekarang tahlil uraian syarah. Jadi kalau kepada Quran itu tahlil tafsir, kalau kepada hadis tahlil syarah. Kalimat yang pertama al-mu'minun. Oh, jangan dipijit itu ya tadi. Oh, udah rekor. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Menurut Abu Yahya An-Nawawi, nah ini Abu Yahya An-Nawawi itu penulis kitab Riyadhus Shalihin yang dibahas oleh Pak Jajang kemarin. Itu tulisan Abu Yahya An-Nawawi yang lahir 631, wafat 676. Jadi bukan Imam Nawawi pengarang Asipatus saja ya. Salah sapina. Nah itu mah An-Nawawi Al-Bantani, eta mah Nawawi teh namanya. Nawawi teh nama, kalau ini mah nama kampung. Itu kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu hidupnya pada abad ke-14 Hijriah. Beliau sudah wafat ketika berusia 86 tahun. Yang katanya kakeknya itu ya, Ma'ruf Amin. Kakeknya atau buyut, lupa saya. Nah kalau ini mah Abu Yahya An-Nawawi itu mengatakan ada mukmin yang mempunyai kekuatan dalam berbagai hal. Al-mu'minul qawi itu. Satu, kuat mental dalam berjuang mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, selalu menyiapkan diri untuk jihad melawan tantangan. Jadi kata Imam Nawawi, al-mu'minul qawi itu yang pertama kuat mentalnya, yang kedua kuat jihadnya, kemudian yang ketiga selalu siap apabila dipanggil ke medan perang.
Itu mukmin kuat. Ya kadang-kadang kan upami dipanggil perang teh keheula. Justru kalau yang mukmin kuat mah siap kapanpun, ya. Karena lamun Pak Saipudin diajak perang keheula. Hah? Ya. Kemudian yang keempat, selalu tampil eksis. Mukmin kuat itu tampil eksis dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini berkaitan dengan surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas itu kan tampil di depan manusia. Dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah. Tuh, kemudian yang kelima, sabar menghadapi cobaan. Itu mukmin yang kuat. Jadi al-mu'minul qawi adalah yang sabar dalam menghadapi cobaan. Keenam, berusaha keras dengan kekuatan mengharap ridho Allah. Usahanya keras karena kekuatannya mengharap ridho Allah. 7, semangat dalam ibadah, baik sholat, saum maupun ibadah lain. Kemudian semangat aktif mencari rahmat Allah. 9, takut akan murka atau lepas dari rahmat Allah. Nah, pangkal hadis ini membandingkan antara mukmin yang kuat, yaitu yang menurut Imam Nawawi ada 9 kriteria, dibanding dengan yang lemah. Mukmin yang kuat ekonominya itu juga lebih baik dibanding yang lemah. Sebab kalau yang kuat ekonominya kan naik derajatnya daripada yang lemah. Kalau yang lemah menerima kan, kalau yang kuat memberi, otomatis itu kekuatannya kelihatan. Orang yang kuat imannya, kuat ekonominya. Makanya di dalam hadis kan dikatakan orang yang mendapat perlindungan, hadis riwayat Bukhari, di hari kiamat yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, antara lain orang yang berinfak dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Kalau menurut saya, salah satu makna hadis itu, orang tersebut orang kuat ekonomi. Kenapa orang kuat ekonomi? Karena kalau infak dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Karena apa? Tekannya hoan ku tangan kiri, kan sabab duit loba. So, lamun saya banyak duit, pokoknya miliaran duitnya, nyumbang kamu hajirin 100 juta, istri saya mau hanya hoan, tidak akan tahu istri saya nyumbang 100 juta. Karena apa? Karena duit saya banyak. Coba lamun ayeuna pas saya pudin nyumbang tong 100 juta, jika nyumbang 1 juta ge kanyahoan kupun bojo. Nah, apa duit karena tidak kuat ekonomi. Makanya orang yang kuat dalam ekonomi itu bakal tampak gitu. Oh, model Khairul Tanjung nyumbang 1 miliar, istrinya muanya mungkin kalau nyumbang 100, kalau 1 miliar ekonomi kuat itu bagus. Makanya jadi kenapa sering saya doakan pada anak-anak, mudah-mudahan kalian punya kuat dan barokah, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Itu selalu istri saya juga berdoa untuk anak-anaknya tidak akan terlewat itu, jasmani, rohani, ekonomi. Karena apa? Karena ada jasmani, rohani, dan ekonomi kan, kalau anaknya kuat ekonominya kan kolotnya ikut kuat kan. Nah, jadi khairun, ya, lebih baik dibanding orang yang lemah. Bahkan dalam hadis ini, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, paling dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Pangkal hadis ini mengandung makna. Jadi kita setiap pangkal hadis ditelusuri maknanya secara ringkas. Pertama, maknanya berusaha menjadi orang kuat dalam segala hal.
baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Itu harus berusaha kuat. Minimal atau mental nawe gitulah. Walaupun ekonominya lemah, mental kuat. Kenapa gitu? Sebab tidak sedikit orang itu ekonominya kuat, tapi mentalnya tidak kuat. Itu menurut saya bangsa Indonesia banyak yang mentalnya tidak kuat. Ada apa namanya? Operasi pasar minyak goreng nu hargana di pasaran 16.000 dijual 14.000, eta 2.000 perak mani kudu antri gitu. Itu menurut saya mental itu. Cing atuh ai di rumah masih kena loba minyak mah. Operasi pasar teu kudu meuli dah batur ge anu baru tuheun banyak kan orang miskin. Da ieu mah ngantri we gitu. Itu mental mengemis, mental minta yang gratis gitu. Kalau yang gratis itu antri capek-capek gitu. Nah, itu mental. Jadi mentalnya walaupun dia orang kaya, tapi mentalnya orang miskin gitu. Seperti orang miskin. Makanya kekuatan gitu, dalam bidang ekonomi. Nanti juga waktu infak kan ke masjid. Infak nanti cek ibu gin mah 2.000. Nah, cuma 2.000. itu kan mental 2.000 teh beda kan. Kalau yang mentalnya kuat mah 100.000, 50.000 gitu ya. Jadi walaupun tidak bukan berarti menghabiskan, enggak latu apa namanya latulikum apa istilahnya latulku idikum ila tahluka, jangan menghancurkan, tapi sepanjang dia punya dana karena mentalnya kuat, jadi infaknya berani gitu. Berani ya sesuai dengan presentasi dari apa yang dimiliki. Jadi kekuatan mental harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, menjadi orang terbaik itu harus berusaha karena al-mu'minul qawi. Jadi kita disemangati menjadi manusia yang terbaik. 3, dicintai Allah. Karena di situ dikatakan ahbu ilallah. Terus berusaha ingin dicintai Allah. Kemudian jangan menjadi orang lemah. Karena tidak khoir menjadi orang lemah. Kemudian jika ingin menjadi mukmin yang terbaik, dicintai Allah, mesti usaha setiap saat, memiliki kekuatan dalam segala aspek kehidupan. Itu kalimat yang pertama, al-mu'minul qawi. Kalimat yang kedua, wa fi kullin khair. Wa fi kullin ini pakai tanwin ya. Jadi dalam segala hal, karena di sini kullin itu menggunakan tanwin yang menunjukkan umum, sehingga mencakup segala sesuatu, segala situasi. Tegasnya bagi orang mukmin itu akan tetap menjadi baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan kuat ataupun lemah, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, tetapi mentalnya kuat atau selalu mendapatkan kebaikan. Sakit karena mental kuat, maka merasa sakitnya itu tidak terasa. Tidak terasa. Kalau di dalam diri kita mental. Ketika masuk rumah sakit, ketika masuk rumah sakit di opnamu stres. Geus protes kapan balik? Seng ke balik nanti. Saya mental kuat, tidak kuat. Tapi begitu rumah sakit, alhamdulillah saya diperintah istirahat. Saya katakan begitu. Jadi oleh waktu itu saya tiba-tiba tahun 2017 itu dibawa oleh istri saya ke rumah sakit. Wah, Pak, cenah kudu diopname. Wah, alhamdulillah berarti saya harus istirahat 9. Ternyata datang teh penyakitnya berat. Jadi sehingga kadang-kadang tuh inget gitu. Kadang-kadang sadar. Alhamdulillah tuh sadar, lamun sadar terus nyeri penyakit itu. Itu mental dalam keadaan dalam keadaan sakit. Jadi sehingga akhirnya selama sakit itu teh ya tidur, menikmati hidup, ya akhirnya kondisi. Malum ada kan ari stroke teh cenah. Wah, berbahaya. Banyak yang sembuh-sembuh ya. Kan stroke itu kan begitu ditakut-takuti nah.
katakanlah setruk oge cager lah, kan lumayan ayeuna jag-jag ringkas we gitu. Karena itu mental sebetulnya, menanamkan diri. Jadi kalau kita pingsan, ya udah nikmati aja. Karena kalau tidak pingsan, karasa penyakitnya nyeri. Tapi gara-gara pingsan, jadi itu karasa. Jadi itu apa namanya persepsi, ya, persepsi kekuatan. Makanya pikulin khair. Tapi tetap berobat harus tetap dikerjakan, harus berarti terlaksana karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dengan mental seperti kekuatan di dalam diri kita itu pikul khair, yakin ketika sakit juga ada kebaikannya, ketika sehat juga ada kebaikannya. Itu harus diusahakan. Jadi tetap utamanya mah iman, harus tetap ya. Bahkan walaupun sedang tertindas, mereka tetap iman. Setelah pada kalimat sebelumnya mengecam orang yang lemah, karena di situ kan dikecam itu orang yang lemah itu, khairun minal mu'minid dhaif kan, jadi yang lemah itu dikecam itu, jadi jelek gitu. Maka dalam ayat ini, sebetulnya mah rek lemah rek kuat, mukmin mah bagus-bagus saja. Jadi kalau ini pujian, karena orang yang lemah juga kalau dia selalu baik akan baik juga. Tegasnya, baik menjadi orang kuat maupun lemah, setiap mukmin akan tetap baik. Hanya orang mukmin yang kuat lebih baik dibanding yang dicintai oleh Allah. Kemudian disebut kullin. Kullin itu semua. Jadi kullin itu tanpa terbatas pakai tanwin itu. Khairun, tetap baik. Karena tidak ada mukmin yang jelek kalau benar-benar berdasar iman. Setiap mukmin itu dituntut dalam kebaikan sesuai dengan keadaan masing-masing. Dalam surat 17, surat Al-Isra, ayat 84 ditandakan kullu ya'malu ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huda ahda sabila. Katakan olehmu, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Di sini dikatakan, katakan olehmu, kullu ya'malu ala syakilati. Jadi setiap orang itu sesuai dengan skillnya, sesuai dengan keadaannya. Dan kita akan menilai baik dalam keadaan apapun, asalkan dasarnya iman. Maka ala syakilat itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan skillnya masing-masing. Dan kadang-kadang kita menyangka ya, mana orang yang ikhlas mencari ridho Allah dengan orang yang mencari dunia. Kan kadang begitu kita menyangka. Karena orang itu ekonomi terus nu dibicarakan teh. Masalah dagang masalah ekonomi disangkanya cari dunia. Padahal kan belum tentu. Padahal bisa jadi orang yang berbisnis terus jualan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, boleh jadi dia karena dari hasilnya untuk infak di jalan Allah, berarti kan dia punya nilai di sisi Allah. Dibanding dengan orang yang cicing di masjid gitu. Iktikaf tiap malam gitu ya. Padahal dia carinya doanya dunia gitu kan terus. Ada. Itu Pak Encep itu selama bulan Ramadan aktif membangun rumah ya. Aktif membangun rumah itu. Sehingga kadang-kadang di Masjid Al-Muhajirin itu ayah tuh Pak Encep kan lagi membangun rumah di Cianjur. Kan bisnis. Tapi kalau hasil bisnisnya dipakai nyumbang ke Muhajirin kan alhamdulillah. Sama aja juga. Itu ikhlas gitu ya, mencari ridho Allah. Jadi kudu aya nu ekonomi. Ya, kudu. Amin. Jadi harus ada. Jadi itu kadang-kadang kita menilai cenah eta mah Pak Saipudin mah, Pak Usep, Pak Jajang mah kan dakwah sehari-hari gitu kan. Pasti eta teh orang yang bertakwa, ya wallahu alam, berarti yang bertakwa itu bisnis gitu. Berarti yang berada di masjid.
tergantung dalam dalam dirinya sendiri, tetapi harus tertanam di dalam mental kita. Dalam kondisi apapun kita harus menjadi baik. Nah, di situ ala sakilati, tergantung skillnya masing-masing. Dakwah juga tergantung skillnya masing-masing. Jadi ada yang dengan ekonomi, ada yang dengan ceramah, yaitu posisi masing-masing. Jadi kalimat ini memberi isyarat. Jika ingin lebih baik, lebih dicintai Allah, menjadi mukmin yang kuat. Kemudian, kedua, dalam situasi dan kondisi apapun, baik lemah maupun kuat, harus meraih kebaikan. Karena fikulli syai'in atau fikullin khair. Ketiga, kebaikan dan kecintaan Allah itu mesti diusahakan. Jadi, baik dan dicintai itu harus terus-menerus diusahakan. Dan kemudian, jangan sombong ketika mendapat kebaikan. Sebab kadang-kadang kita menilai baik pada orang, buruk. Kadang-kadang kita menilai buruk pada orang, padahal itu baik. Seperti di dalam kondisi dakwah, perjuangan agama Allah. Kan bisa jadi orang yang ke masjidnya sering terganggu, tapi karena bisnis itu maka bisa menyumbang, bisa membiayai masjid. Ada juga yang aktif terus di masjid, tapi kalau semuanya terus di masjid, tidak ada yang mengembangkan ekonomi, akhirnya kan tidak jalan. Makanya zakat juga kan, itu ada fukoro, ada masakin, ada amilin, terus ada fisabilillah, rikob, ada mu'alaf, ada fisabilillah. Jadi itu kalau kita kategorikan di dalam orang yang berhak menerima zakat, itu sebetulnya produktif semua di dalam jihad di jalan Allah. Orangnya seperti fukoro, itu orang yang aktif mengembangkan agama Allah, itu fukoro. Masakin yang dibantu, kemudian amilin yang bekerja, yang mengelola, kemudian mu'alaf yang dirayu, yang dikuatkan imannya, rikob memerdekakan, fisabilillah itu biayanya, biaya dakwah, seperti kemarin aja kan saya udah mengharapkan Infokus ini sejak pertemuan itikaf Pak Jajang harus sudah mulai ganti Infokus, ternyata can kabeli karena jamaah Masjid Al Muhajirin can aya nu hasil ekonomi, makanya can aya nu melikeun gitu ya. Karena memang melikeun, jadi itu belum berhasil ekonomi. Nah, maka setelah dihitung-hitung dengan Pak Ajat dan sebagainya, panitia kecukup namun beli Infokus. Akhirnya kedua juga belum kebeli. Nah, ketiga terus saya Pak Gin Infokus, tapi saya sudah para kaburu nginjem. Jadi yang diinjem itu, ketika saya katakan Pak Cengte ada nih Infokus, jadi nggak jadi. Jangan nggak jadi. Saya udah ikrarkan, diinjemkan ke Pak Sepurin untuk itikaf, mohon dipakai aja. Jadi ada dua bebal gitu kan. Tapi nanti insya Allah karena ada yang ekonominya baik, ada Infokus yang lebih hebat, lebih bagus ditempel di situ, insya Allah. Dan itu fisabilillah kalau alat-alat nama. Jadi kalau para ustadz nama yang Jumat 52 orang, kemudian pengajian mingguan 52 orang, terus nanti dalam 1 tahun itu kan ada khutbah gerhana. Nah, itu hak fukoro, diambil dari fukoro, dari dana fukoro. Tapi kalau alat-alatnya, biayanya itu fisabilillah. Makanya saya selalu kalau ada pengajian ada bukunya. Untuk apa? Ini biaya dari fisabilillah. Jadi amplop-amplop yang diberikan kepada saya disisihkan sebagiannya untuk fisabilillah, yaitu untuk penerbitan buku. Kan ini 20 halaman, sampulnya agak tebal sedikit, itu kan ya sekitar 3.000-an lah, sampai 4.000 lah satu bukunya. Jadi kalau sekarang ada yang hadir, saya cetak 70 kemarin itu, karena banyak yang minta. Jadi itu fisabilillah. Jadi 70 kali 4.000 kan 280.000 kan untuk cetak ini. Tapi kan
Kenapa saya berani mengeluarkan? Sebab dari Al-Muhajirin ada dana untuk yang etikaf 750.000. Kan 750.000 dipakai 300 untuk makalah kan masih kena ebatian ya 450.000. Tapi kalau pengajian Sabtu kan saya keluarkan juga itu kadang-kadang 200 ribuan, tapi kan dapat dari Muhajirin 300, berarti ada batian 100 ada keuntungan. Fisabilillah itu cukup penting gitu ya. Fisabilillah. Kenapa saya terang-terangan begini ya? Itu biar diketahui oleh umat. Nah, kenapa saya boleh mengeluarkan buku dibagi-bagi, dan kemarin itu saya titipkan Pak Ustadz Jajang, seluruh penceramah taraweh di Muhajirin dibagi buku yang 320 halaman. Itu yang 320 halaman itu satu bukunya 100.000. Jadi ada 20 berapa? 26 ya? Ya, 26 penceramah kali 100 kan 2.600.000. 2.600.000 kita bagikan kepada para ustadz. Kenapa ke para ustadz? Ari jamaahna untuk jamaah ya oyong mah mangga nyunkeun ngan para ustadz mah saya yakin membantu mereka karena kan membuka kitab tuh riweuh. Tapi lamun geus dipanggieunkeun kan ku Pasepudin teh maca. Tuh banyak yang komentar begitu para ustadz itu. Makanya saya berusaha sekuat tenaga. Kadang-kadang ada kritikan dari istri saya juga, Pak, itu teh jadi duit. Ya, jangan jadi duit aya henteu, ya enggak apa-apa. Jadi itu fisabilillah. Ya. Jadi dan tadinya bulan Ramadan ini mau 2 gitu bukunya kepada ustadz itu, tafsir surat Al-Hujurat dan tadabbur hadis pendidikan. Tapi ternyata yang untuk menerbitkan surat Al-Hujurat biayanya untuk cukup gitu. Jadi satu aja, satu buku. Mungkin nanti khotib Jumat itu dibagi tafsir surat Al-Hujurat, tadabbur surat Al-Hujurat. Oh, dari mana mengkolnya tadi? Jadi segala kesempatan itu mesti kita usahakan, ya, mesti kita usahakan. Jadi ya mungkin keadaannya karena sakilatih ya, skillnya saya di situ. Jadi dari pagi, siang, malam itu nulis, dan ternyata ada manfaatnya bagi umat ya. Dan itu menurut saya menulis itu tidak semua bisa, terutama sama kesempatannya. Jadi kalau saya kesempatannya bisa menulis. Makanya jangan lemah mental ketika mengalami penderitaan. Kemudian segala kesempatan itu mesti dijadikan lapangan usaha untuk meraih kebaikan. Kemudian mukmin yang harus tetap pandai memanfaatkan situasi dan kondisi apapun, nah, untuk mendapatkan kebaikan. Karena di situ bikullin khair. Kalimat berikutnya, ikhris ala ma yanfa'uk. Capailah sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kalimat ikhris itu bisa bermakna mencari kesempatan atau semangat mencari atau giat bekerja. Jadi untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Terkadang perkataannya itu bermakna toma, ikhris itu hirsun atau rakus, berlomba. Jadi kalau rakus di dalam meraih kebaikan itu bagus, ya. Rakus, toma di dalam meraih kebaikan, segala macam dia manfaatkan untuk meraih kebaikan, itu bagus, berlomba. Karena di dalam ayat juga ada yang mengecam orang yang rakus, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 96, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin. Tapi itu ahrasan nasnya ala hayatin. Wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, sampai ingin hidup 1000 tahun. Wa huwa bimujahzihi minal adab ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Jadi engkau Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling lemah, paling tamak, bukan lemah ya, paling tamak akan ke dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Nah, tiap orang dari mereka itu ingin diberi
umur 1000 tahun. Kan sering kita mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun. Padahal mau dikabulkan ingin 1000 tahun, tipu. Ya, entong-entong 1000 tahun, 100 tahun oke kan? Banyak yang lemah kita, ya. Kalau kata Ibu Isani mah begitu 80 cina banyak luka rasa. Dan ibu juga kan kalau semakin tua kan semakin terasa. Ya, saya juga dulu mah jak-jak waringkas gitu kan, bisa sholat berjamaah tiap waktu, di samping menulis. Sebenarnya kalau sekarang ya kondisinya harus diatur supaya bisa kesempatan menulisnya lebih banyak, jadi diatur waktu itu. Ya itu tak sesuai dengan kesempatan masing-masing, ya sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi ingin 1000 tahun itu manfaatnya, karena kan tidak semua hidup itu bermanfaat. Ada juga yang pikaripuheun batur kan, jadi gara-gara panjang umur jadi ripuh anak-anak, kan kasihan gitu ya, kasihan. Kemarin tuh saya ditelepon salah seorang jamaah yang lumayan nanya ke rekening gitu. Saya katakan, ibu, usia ibu sekarang berapa? Wah, ibu mah cenah geus sekolah geus 89. Alhamdulillah bu 89 teu ngaripuhkeun anaknya geuning cenah ibu mah walaupun 89 masih cangker, masih jajan. Itu saya bilang. Patut disyukuri. Karena banyak yang baru 70 tahun geus ripuh. Nah, itu yang dimaksud dengan 1000 tahun itu tentu saja manfaat. Jadi bukan kuantitasnya saja. Tapi Toma ingin berbuat baik itu bagus. Ingin berbuat baik, bukan ingin banyak dunia. Tomanya. Toma dalam kehidupan dunia itu dikecam oleh hayat ini. Kemudian keras bekerja hanya untuk kepentingan duniawi secara pribadi, itu yang dikecam. Kemudian berharap hidup 1000 tahun itu menyangka dengan usia panjang itu bebas dari siksa. Padahal kan kadang-kadang semakin tua semakin repot. Nah, hadis ini menyuruh semangat bekerja, mencari manfaat dunia, bukan untuk hidup 1000 tahun seperti Yahudi, seperti kecam dalam ayat Quran. Jadi di sini ditandaskan semangatlah bekerja ala mayan fa'uka, pada yang memberi manfaat kepadamu, baik manfaat duniawi, ukhrawi maupun ekonomi. Atau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik manfaat duniawi maupun utamanya manfaat kepentingan akhirat. Jadi semakin banyak usia kita, semakin banyak ibadah kan itu bermanfaat sekali. Ya, kalimat ini bermakna semangat hidup meraih manfaat itu harus terus menerus. Jadi walaupun usia tua harus bermanfaat. Tinggal bertanya kepada diri sendiri, saya ini di usia 70 tahun apa ya manfaatnya masyarakat? Nah, itu harus ditanya. Ditanyanya posisi sesuai dengan keadaan kita. Kalau posisinya banyak harta, ya udah manfaatkan harta, sumbangkan. Kalau posisinya tenaga, ya kita bantu tenaga. Jadi jangan hanya pikiran wae gitu. Kadang-kadang kan pikiran mah banyak dong bogaheun gitu. Jadi justru banyak yang kita pilih mana? Cari. Jadi semangat hidup meraih manfaat. Kedua, memanfaatkan segala situasi dan kondisi. 3, capai segala yang bermanfaat baik bagi diri maupun orang lain, terutama bagi orang lain ya. Dan yang keempat, yang bermanfaat itu mesti diraih, jangan disia-siakan yang bermanfaat. Yang kelima, semangat giat itu merupakan etos kerja mukmin. Kalimat berikutnya, wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Perkataan wa sebagai kata sambung dari sebelumnya. Jadi selain giat bekerja, semangat berjuang, mencari yang bermanfaat, juga disertai ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi giat bekerja itu tidak boleh lepas dari minta tolong, minta pertolongan. Bagaimanapun manusia itu harus sadar bahwa giat bekerja itu terkadang berhasil, terkadang gagal kan. Jangankan mencari ekonomi, dalam hal mencari ilmu juga kan
Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Oleh karena itu, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Jangan minta pertolongan kepada manusia yang lain. Nah, dan itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas yang lahir 3 sebelum hijrah, wafat 68. Kuntu khalfa Rasulullah yauman, faqala ya ghulam, inni a'lamu, inni u'allimuka. Aku akan ajarkan kepadamu kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajhidu tujahaka. Ini sudah dibahas oleh Pak Jajang ya, hadisnya. Jadi tidak perlu saya panjang lebarkan kalau yang sudah dibahas. Jadi supaya tidak berulang. Di sini dan oleh Pak Usep juga itu dikutip hadis ini ya. Jadi di sini adalah lebih tamaat ala ayan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in. Itu di sini keunggulannya ya kalau apa namanya pengkajinya ikut ngaji ustadz yang lain jadi bisa. Jadi namun saya tidak ikut iktikaf Pak Usep, tidak ikut Pak Jajang, bisa berulang kan? Mas, tapi karena saya ikut kemarin, oh ini sudah dibahas, jadi saya lewat. Jadi tidak oper lah ya. Jadi hadis ini menggambarkan Rasul mengajari Ibnu Abbas ketika masih kecil dengan memanggil ya gulam, wahai anak kecil. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyayangi Ibnu Abbas itu dengan panggilan masih kecil dan mengajari berbagai pelajaran, antara lain menjaga Allah. Ini yang sudah dibahas oleh Pak Usep. Kemudian jika menjaga hubungan baik dengan Allah, maka akan bertemu dengannya. 3, jika menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah. 4, jika butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian jika umat semuanya berkumpul, bersepakat untuk memberi manfaat kepada manusia, maka tidak akan bisa tanpa takdir Allah. 6, jika manusia berkumpul, bersepakat, bersekongkol untuk membahayakan manusia, kalau Allah tidak mengizinkan, kan tidak mungkin. Kemudian 7, nah itu menanamkan mental itu. Menanamkan mental, jadi kalau ada orang berbuat jahat segala macam, karena kalau tidak ada pertolongan Allah, kan itu bangkit mental kita. Kemudian semua yang dialami manusia itu ada kaitan dengan takdir. Kemudian takdir Allah itu menguasai segala. Segala yang diusahakan manusia baik negatif maupun positif. Kemudian 9, jika telah menuliskan, maka segala keputusan itu akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu, minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Sebab dengan minta tolong hanya kepada Allah, maka mental kita kuat, mental kita kokoh, mental kita hebat. Karena itu mintalah pertolongan kepada Allah. Atau kepada manusia kumaha? Ya bantuan boleh, tapi pertolongan utama Allah. Maka ista'in billah, kalimat ini, pertama mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Kedua, yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan bila diminta. 3, jangan minta pertolongan kepada siapapun selain kepada Allah. Selain minta bantuanlah kepada sesama manusia. Mukmin yang kuat akan optimis atas pertolongan Allah. Kemudian kelima, keyakinan atas pertolongan Allah itu akan memberi kekuatan bagi mukmin yang kuat. Mental, kuat iman, atau kuat pendirian. Kemudian kalimat berikutnya, wala ta'jaz. Janganlah